Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita saat ini sudah berada pada tahun 2021 ketika video ini Bapak buat. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat, penuh semangat, dan berpacu untuk berbuat kebaikan, membuat tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan semoga bumi kita kembali sehat, sehingga kita bisa berjumpa bersama-sama di dalam perkuliahan tatap muka. Namun, sembari itu, the life must go on, dan perkuliahan kita pun tetap harus dilanjutkan dengan metode daring. Maka kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi. Oke? Kita lihat definisi dari fungsi. Jika A dan B, misalkan A dan B itu adalah dua buah himpunan. Sebuah relasi F, subset dari perkalian silang antara A dengan B, adalah sebuah fungsi. Yang artinya, untuk setiap X, Y, dan juga pasangan terurut X aksen, Y aksen, anggota dari perkalian silang A cross B, jika X sama dengan X aksen, maka Y sama dengan Y aksen. Ini definisinya. Atau dalam bahasa yang sederhana, fungsi F dari A ke B adalah sebuah relasi di mana F itu subset dari A cross B, di mana setiap X elemen A berpasangan dengan tepat satu Y elemen B. Nah, di sini kata kuncinya, tepat satu ya. Jadi fungsi itu adalah setiap elemen A-nya berpasangan dengan tepat satu dari elemen B. Oke. Nah, dalam notasi, function are ordinarily denoted by symbols. For example, let F denote a function from A into B, then we write F A to B, yang dibaca F adalah sebuah fungsi dari A ke B. Jadi, dalam notasinya, simbol fungsi itu seperti ini. F itu adalah sebuah fungsi, di mana dia memetakan A ke B. F adalah sebuah fungsi dari A ke B, atau F takes A into B. F memetakan A ke B. Ini juga ya, F memetakan A ke B. Ini adalah notasinya. Dan fungsi itu sebagai relasi, a function f A to B is a relation from A to B. Jadi, fungsi itu merupakan sebuah relasi dari A ke B, such that, dengan kondisi atau dengan syarat, atau di mana setiap A, anggota A, belongs to a unique ordered pair A, B dalam fungsi tersebut. Nah, dalam bahasa teori himpunan, fungsi F memetakan A ke B itu dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan X, Y elemen A kali B. Ingat, A kali B ya. X, Y elemen A kali B, di mana ini syaratnya X elemen A, Y elemen B. Karena A kali B ini kan banyak ya. A cross B itu kan banyak tuh nanti. Nah, syaratnya itu adalah X anggota A, Y-nya anggota B untuk pasangan terurut X, Y ini. Pasangan X, Y di dalam fungsi dapat juga dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Fungsi X-nya dimasukkan dalam fungsi tersebut. Oke. Sekarang ada istilah domain, kodomain, dan range. Di SMA juga sudah pernah mengenal tentang domain, kodomain, dan range.
Himpunan A yang menjadi elemen pertama dari pasangan terurut fungsi disebut domain dari fungsi f. Sementara B disebut kodomain atau daerah kawan dari fungsi f. Selanjutnya kita punya domain f itu adalah X di mana X anggota A di mana X, Y anggota F untuk suatu Y anggota B. Nah, DF inilah yang kita sebut daerah asal dari fungsi F. Dan kemudian kita punya RF, yaitu Y elemen B di mana X, Y elemen F untuk suatu X elemen A. RF inilah kita sebut sebagai daerah hasil. Kalau dari definisi-definisi seperti ini harus dibaca baik-baik seperti itu ya. Jangan hanya ditonton video ini, ada PDF-nya Bapak berikan di e-learning kita, tolong dibaca. Dengan demikian, jika fungsi f memetakan A ke B suatu fungsi, maka DF. Jadi untuk f A ke B ini, domain f-nya berarti adalah himpunan A. Dan daerah hasilnya itu merupakan subset dari B. Jadi, fungsi f memetakan A ke B adalah fungsi jika memenuhi daerah asalnya itu adalah himpunan A, lalu jika A, B dan A, B aksen elemen f, maka B sama dengan B aksen. Kenapa? Karena setiap A itu tepat berpasangan dengan satu anggota di F. Di himpunan B, maksudnya di himpunan B. Secara geometris, suatu fungsi dapat diperiksa dengan menarik sebarang garis vertikal di setiap titik pada domainnya. Jika garis itu memotong grafik F paling banyak satu kali, maka F adalah suatu fungsi. Jadi dia dari domain itu tepat berpasangan dengan satu anggota di daerah kawan. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa jenis fungsi. Fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Kita lihat satu persatu. Injection atau fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau fungsi into gitu ya, ke dalam. Into, ke dalam. Function, ini simbol saja ya, sebuah fungsi dari A ke B adalah one-to-one, satu-satu, jika dan hanya jika untuk setiap X1, X2 anggota A, jika fungsi X1 itu sama dengan fungsi X2, maka X1-nya itu sama dengan X2. Sebuah fungsi satu-satu ini sering juga disebut dengan fungsi injektif atau injection. Ini ya, F adalah fungsi satu-satu jika FA sama dengan FA aksen, maka A sama dengan A aksen. Fungsi injektif atau yang kita kenal sebagai fungsi satu-satu atau fungsi into didefinisikan sebagai berikut. X, Y dan X aksen, Y, maka X sama dengan X aksen. Lihat ini. Ya. Pernyataan di atas dapat juga dinyatakan sebagai Fx sama dengan Fx aksen, maka X sama dengan X aksen. Kalau kejadiannya seperti ini, maka dia disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau fungsi into. Ini namanya sama. Secara harfiah berarti suatu fungsi injektif memasangkan satu anggota range, daerah hasil, dengan tepat satu anggota domain. Kalau fungsi jelas ya, domain itu semuanya harus ada kawannya. Masing-masing kawannya itu satu. Ya. Nah, tapi kalau yang ini kita lihat, daerah hasilnya berarti boleh saja menjadi teman lebih dari satu di domain. Misal, A ke B
dari A ke 1, B ke 2, C ke 1. A, B, C ini satu-satu temannya. Tapi ada nanti anggota kawan ini yang memiliki pasangan yang dari 2 gitu, dari domainnya. Contoh, sebuah fungsi dari himpunan bilangan R ke R di mana fx sama dengan 2x tambah 5. Dikatakan fungsi ini adalah injektif. Buktikanlah. Maka buktinya, misalkan x, y dan x aksen, y adalah anggota dari fungsi f tersebut. Maka artinya, y sama dengan 2x tambah 5 dan, ini x-nya yang ini ya, dan satu lagi, y sama dengan 2x aksen tambah 5. Kita masukkan yang ini. Sehingga kita peroleh, karena dia sama-sama y, lihat, sama-sama y, kita sama dengan kan, y sama dengan y, 2x tambah 5 sama dengan 2x aksen tambah 5. Dengan sama-sama menambah kedua sisi dengan min 5, ya, tambah min 5 menjadi 2x, tambah min 5 menjadi 2x aksen. 2x sama dengan 2x aksen. Lalu dikalikan kedua sisi dengan setengah. Dikali setengah tinggal x, dikali setengah tinggal x aksen. Maka diperoleh x sama dengan x aksen. Sudah sesuai dengan definisi kita tadi. Nih. Ya. Oke. Maka fungsi ini adalah fungsi injektif. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, dari himpunan bilangan R ke R ya. Baik, fungsinya ini fx 5x tambah 1. Lalu untuk menunjukkan bahwa f itu adalah fungsi injektif one-to-one, misalkan x1, x2 elemen R, maka kita asumsikan fx1 sama dengan fx2. Untuk fx1, masukkan x1-nya ke sini. Berarti 5x1 tambah 1 sama dengan 5x2 tambah 1. 5x1 tambah 1 sama dengan 5x2 tambah 1. Ya kan? Lalu ini menjadi 5x1, ya, sama-sama dikurang 1, jadi 5x2. Sama-sama dibagi 5, jadi x1 dan sama dengan x2. Kalau sudah sama, berarti dia injektif. Atau one-to-one, atau into. Baiklah, sekarang kita masuk ke fungsi surjektif, atau fungsi pada. Dengan bahasa Inggris, fungsi onto. Jadi beda ya, yang tadi into, yang sekarang onto. Yang tadi fungsi satu-satu, injection, fungsi ke dalam. Kalau yang ini fungsi pada atau fungsi onto. Sebuah fungsi f memetakan A ke B adalah onto jika dan hanya jika untuk setiap y anggota B terdapat x anggota A, di mana fx-nya itu sama dengan y. F memetakan A onto B jika setiap B anggota B terdapat A anggota A. Sedemikian sehingga FA sama dengan EB. FA sama dengan B. Ini huruf A terbalik ini untuk setiap ya. Kalau yang ini terdapat. Jadi kalau E terbalik ini artinya terdapat. There exists. Terdapat. Kalau A terbalik untuk setiap. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi surjektif jika FA sama dengan B. Pernyataan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk setiap Y anggota B, terdapat X anggota A, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Nah, pernyataan di atas secara harfiah berarti pada suatu fungsi surjektif, semua anggota range memiliki pasangan anggota domain. Oke. Contoh yang sama ya, yang tadi. Apakah dia juga surjektif? Mari kita lihat. Ambil sembarang Y, anggota RF, daerah hasil. Maka terdapat X sama dengan
Y kurang 5 per 2. Dari mana datangnya ini? Ayo, dari mana? Ya, fx ini kita misalkan dengan Y tadi ya. Di sini. Ya kan? Nih, Y itu sama dengan fx. Maka di sini fx-nya kita ganti Y, kita proses ya, kita tinggalkan dia menjadi X sama dengan. Ya kan? Ini Y sama dengan 2X tambah 5, 5-nya pindah kemari menjadi Y kurang 5, sama-sama dibagi 2. Y kurang 5 dibagi 2 sama dengan X di sebelah sini tinggal. Ini dia, X sama dengan Y kurang 5 dibagi 2. Sehingga fx-nya menjadi, kalau X-nya kita ambil seperti ini, maka kita masukkan lagi X ini ke dalam ini. Kalau X-nya sama dengan ini, maka ini kita masukkan ke dalam. Setiap X kita ganti dengan Y kurang 5 per 2. Contoh seperti ini. Berarti F Y kurang 5 per 2. Sama dengan, ini ya, masukkan ke sini. 2-nya tetap, X-nya ganti dengan ini dia, tambah 5 tetap. Proses 2 dibagi habis menjadi Y kurang 5 tambah 5. Y kurang 5 tambah 5 sama dengan Y. Jadi, fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 itu adalah surjektif. Sebab, kita bisa ambil sembarang nilai Y anggota RF, terdapat X sama dengan Y kurang 5 per 2 sama dengan Y. Sehingga fx yang ini sama dengan Y. Itu contoh untuk fungsi surjektif. Yang ketiga adalah fungsi bijektif atau bijection atau fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif adalah fungsi yang injektif dan surjektif, dia keduanya. Satu-satu dan onto. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi satu-satu pada, atau juga dikenal dengan fungsi korespondensi satu-satu. Sebagai contoh, yang tadi ya, contohnya yang tadi. 2x tambah 5 ini adalah fungsi bijektif karena dia injektif dan surjektif. Injektif sudah kita buktikan tadi, surjektifnya juga sudah kita buktikan. Oke, itu pengenalan kita tentang fungsi dan juga 3 buah jenis fungsi ya. Silahkan dibaca bukunya dan juga dicari di internet tentang topik ini. Definisi fungsi, kemudian fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, termasuk nama-nama lainnya. Jangan sampai terbolak-balik. Fungsi into, kalau dalam tulisan bahasa Indonesia into ya, bacanya into, fungsi onto, atau fungsi satu-satu, fungsi ke dalam, fungsi kepada. Nah, untuk hal tersebut, Bapak percaya saudara untuk belajar lebih lanjut mengenai fungsi ini di sumber-sumber yang bisa didapatkan, baik online maupun buku yang saudara punya. Tugas 14, nih, ada 3 buah, silahkan dikerjakan seperti biasa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.